Bismillah. Istri saya seorang notaris, saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan bank konvensional dan pinjam-meminjam lembaga ribawi. Karena saya pernah membaca salah satu yang dilaknat Allah adalah pencatat dan saksi perjanjian riba. Apakah pemahaman dan saya sudah tepat, Ustaz? Tayyib. Dan saya kira ini mewakili sebagian dari kegelisahan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, pertama, riba itu jelas dilarang. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba itu kuat menunjukkan larangan pada pekerjaan yang dimaksudkan. Alhamdulillah. Sebentar. Hadis Muslim nomor hadis 1402 juga 1389. Man dalla ala khairin falau ajruhu mithla fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pahala yang menghapus sama dengan menulis ya. Baik. Ya, sementara saya tidak menulis dulu, fokus ini. Tahan. Pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang riba, semua sepakat menuju pada satu kesimpulan yang sama. Haram riba. Ya, kalau bicara tentang riba, jelas haram. Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 275. Paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua ayat 275. Menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Bukankah orang kesurupan itu banyak salahnya? Kata-katanya meracau, tindakannya kacau dan sebagainya. Itu bahasa kiasan. Seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya. Makannya salah, gerakannya salah, macam-macamnya salah. Karena ingat, kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang, menyebar lewat darah, maka semuanya ini akan punya konsekuensi yang, maaf, tidak mudah. Satu, dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Misal, masuk ke telinga, Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya akan berbentuk sumbatan. Menyumbat. Bukan gak bisa dengar. Karena yang haram, yang jelek itu nutup, yang baik ketutup. Jelek lawannya baik. Kalau yang jelek masuk, yang baik gak akan masuk, Pak. Orang yang kata-katanya buruk, maka dia sulit mengatakan kosakata yang baik. Sama dengan orang yang terbiasa berkata yang baik, maka dia sulit menemukan kosakata yang buruk. Karena itu ketika yang buruk masuk ke dalam diri, beredar kemudian dengan darah, jadi daging menutup pintu kebaikan. Makanya jangan heran, orang-orang yang kemudian tertutup pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan, maaf, kalau yang jelek-jelek cepat masuk. Tapi yang baik susah. Bahkan rumahnya di sini, ini masjid, jaraknya cuma 5 meter. Speaker masjid ke rumahnya begini. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, gak kedengaran. Sementara yang 500 meter bahkan 5 kilo, itu sebelum waktunya adzan sudah datang. Dengan kakinya dia melangkah, ini sepeda ada, mobil ada, segalanya ada. Tinggal jalan kaki, gak tembus. As-salatu khairum minan naum, terbalik ke telinganya, an-naumu khairum minas salah. Ya, ini poinnya. Masuk ke mata jadi bahaya. Orang yang terbiasa makan yang haram, kemudian itu jadi darah, mengalir, jadi daging, menghambat ke matanya, maka di matanya ada penutup. Maka turun Quran surah kedua ayat ke-7. Paling kanan agak sedikit ke atas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Di matanya ada penghalang. Sehingga dia nggak bisa bedakan mana sesuatu yang baik, mana yang tidak baik. Masuk ke tangan, ini sentuhannya nggak baik. Sudah senang dengan yang haram. Kalau yang haram sudah menguasai dirinya, maka yang halal-halal akan cenderung terhindari. Istri yang halal sudah tidak dipandang lagi. Suami yang halal sudah tidak peka lagi. Anak yang halal sudah tidak disenangi lagi. Semua akan tergerak pada kepentingan-kepentingan yang haram. Seperti minyak tidak bersatu dengan air, maka haram pun tidak akan pernah bersatu dengan halal. Karena itu Allah katakan, pelaku riba itu cenderung punya masalah dalam hidupnya seperti orang yang kesurupan, dikerjai oleh setan. Kemudian sampai ke ayat Quran surah kedua, ayat 278-nya diminta untuk bertobat. Kemudian ayat 279-nya diminta untuk kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang kuat, kalau tidak mau bertobat maka Anda seakan-akan mengajak perang dengan saya dan Rasul. Maaf ya Bu ya, Pak ya. Anda dengan manusia saja kalau orang kuat sulit untuk mengalahkannya. Sekarang pengen ngajak perang dengan Allah. Maaf, kalau Anda punya masalah dengan manusia, saya punya masalah dengan orang Bandung, saya pindah ke Jakarta. Saya punya masalah dengan orang Indonesia, saya pindah ke Malaysia. Saya punya masalah dengan orang Asia, saya pindah ke Eropa. Tapi Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Itu poinnya. Maka saya belum bicara tentang hukum, saya ingin bicara pertama tentang riba. Riba itu jelas haram. Riba sama dengan haram. Tahan. Maka segala unsur yang terkait dengan riba, semua keterangannya lewat hadis Nabi SAW. Baik pelakunya, baik pemberinya,
baik pencatatnya, baik saksinya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetap mendapatkan hukuman yang sama, haram. Pelaku, pemberi yang menerima, saksi, bahkan pencatat, fasilitator. Awas, saya belum bicara tentang profesi, saya bicara tentang riba. Jadi kalau ada orang mengerjakan kemudian riba, ya, bahkan saat ada alternatif yang lain dia paksakan untuk mengerjakan riba, maka dia masuk dalam kategori ini. Haram sama dengan dosa. Laknat, kalau sudah ada laknat, resikonya tidak mudah. Laknat itu resikonya paling dahsyat itu neraka jahanam. Baik, ibu tahu neraka yang paling ringan? Tadi kalau Bapak baca Quran, naik sedikit ke ayat 56-nya, An-Nisa 56 itu neraka yang paling ringan. Paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang sulit diingatkan oleh kami melakukan dosa-dosa, tapi dosanya yang standar, yang biasa-biasa, itu dosa juga. Kemudian dia kerjakan itu melewati amal solehnya kemudian turun, amal salahnya naik. Masuk dia ke neraka yang paling ringan, sawfa nuslihim nara. Kami tarik ubun-ubunnya. Nusli itu dicelupkan seperti bikin teh celup. Pernah bikin teh celup? Ya nanti coba ke ruang makan, ambil celupan, masukkan. Teh celup itu kan celupkan, angkat ya. Nah, nanti ada orang ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya. Kenapa kulitnya disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling kuat. Jadi kalau ada orang dipukul kena kulit atau dicambuk kena kulit, cambukan pertama pasti sakit luar biasa. Karena kulitnya masih ada. Selanjutnya cambuk. Ketika mengelupas akan berkurang rasa sakitnya. Makanya kata Allah, ketika kami celupkan hancur dengan kulitnya, kemudian baddalnahum juludan ghairaha, kami angkat, kami sembuhkan lagi sehingga kulitnya tumbuh lagi. Liyadzuqul adab, supaya merasakan adab seperti serupa tadi. Tidak berkurang sakitnya. Itu sekali celup, Pak, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Kalau mau coba silahkan aja. Ini yang paling ringan. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah, itu muara paling dahsyatnya jahanam. Neraka jahanam. Dari mana taunya? Buka Quran misalnya, teman-teman sekalian, An-Nisa, Quran surah keempat, dari ayat 92 sampai 93. Begitu masuk 93, Allah menerangkan tentang pembunuhan berencana. Lihat kalimatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menimpa satu orang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam. Perhatikan, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Laknat disandingkan dengan neraka jahanam di ayat ini. Ya, jangan lihat contoh kasus pembunuhannya. Lihat kemudian pengertian hukumannya. Kata Allah, masuk neraka jahanam, kemudian dibenci oleh Allah, dimurkai, kemudian mendapatkan laknat. Di laknat itu ketika turun dari Allah, maka muaranya bersamaan dengan neraka jahanam. Lihat persamaannya.